kita mulai. Saya absen terlebih dahulu. Andi Nafla, Septa, Galang, Nihil ya ini ya. Kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti membawa suatu kemaslahatan untuk umat. Minim untuk diri sendiri. Silakan Mas Septa untuk memimpin doa. Lagu Padamu Negeri bersama-sama juga akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Septa. Silakan berdiri Pak. Teman-teman mohon berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Berkaitan dengan materi minggu yang lalu yang telah kita pelajari tentang apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Gana. Pelajaran minggu lalu tentang akhlak kepada orang tua. Dalam syariat Islam, taat kepada orang tua itu wajib hukumnya. Karena sebagai anak kita tidak boleh durhaka pada orang tua selagi orang tua kita. Oh, saya ya, silakan. Materi yang berjudul khutbah, dakwah dan tabligh ya. Nah, di sini ada video motivasi. Silakan dilihat, diamati dan didengarkan ya. Untuk kalian semua. Ya kita sadar aja bahwa orang, musuh orang, bla bla bla, orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita tidak boleh umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Teringat dengan kata-kata hikmah ya. Jadilah engkau seperti pohon yang di pinggir jalan. Orang melimpari dengan batu, dijatuhkan buah. Jadinya balaslah suatu kejahatan yang dilakukan orang lain dengan suatu kebaikan. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kita sampaikan nanti ya. Tepuk semangat ya. Yo silakan semuanya berdiri. Breaking dulu. Semangat. Yo sama-sama kita ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Ini kompetensi dasar. Sebelum nanti menuju ke materi, perlu saya sampaikan biar kalian paham. Di sini ada beberapa kompetensi dasar menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Terus di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti endingnya itu kalian membuat apa itu? Membuat khutbah Jumat ya. Anak-anak untuk mengamati dan mencermati. Ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya. Apa yang bisa kalian jelaskan berkaitan dengan gambar di depan? Oke, silakan Mbak Fatma. Itu gambar pertama itu menjelaskan tentang tawuran. Yang kedua pembelajaran, yang ketiga kesalahan. Dari penjelasan semua gambar tersebut berisi tentang penyimpangan atau tentang perbuatan dosa yang seharusnya tidak kita lakukan atau kita jauhi. Orang yang melakukan suatu penyimpangan ini, nah ini berkaitan dengan dakwah dan tabligh yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya, silakan.
Disimak video materi tentang khutbah, dakwah dan tabligh pada hari ini. Silakan. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama, sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah khatib dan dakwah. Setelah kalian menyaksikan materi melalui video tadi, kalian melihat melalui video tadi, ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Pernahkah kalian berdakwah kepada orang lain? Pertanyaan kedua, apa yang dibahas dalam video tersebut? Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat atau hikmah berdakwah? Silakan, ada yang mau menjawab? Oh, silakan. Tugas kelompok kalian ini nanti ya harus kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan tugas membuat khutbah Jumat, kalian memperhatikan dulu bagaimana petunjuk atau tata cara membuat khutbah Jumat ya. Ini nanti silakan disaksikan videonya ya. Saya tampilkan dulu, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah khutbah Jumat yang perlu kalian perhatikan ini nanti ya sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok. Tugas membuat khutbah Jumat harus saya bagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama, waktu penyusunan khutbah Jumat selama 60 menit. Jadinya kalian mempunyai waktu hanya 60 menit dalam penyusunan khutbah Jumat. Temanya bebas. Kalian tinggal pilih apapun ya, itu bebas, tidak ditentukan harus ini harus itu, enggak. Terus waktunya 30 menit itu untuk kalian menentukan tema dan juga menyelesaikan dalam penyusunan pembukaan, isi sampai penutupan. 30 menit menyelesaikan sampai tahap akhir ya, sampai tahap isi khutbah sampai penutupan ya. Hasil khutbah Jumat wajib disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan yang salah satu saja nanti menyampaikan hasil dari penyusunan khutbah Jumat kalian ya, kalian kerjakan. Jadi ini enaknya kita macam apa? Temanya kita harus cari di Google. Oh iya. Silakan, nggak apa-apa, cari di internet nggak apa-apa. Berkaitan dengan tema tidak dibatasi harus tema ini, enggak. Pokoknya kalian bisa. Yang penting penyusunannya benar ya dalam penyusunan khutbah Jumat. Oh, sudah menentukan tema ya. Waktu diperhatikan ya, hanya cuma 60 menit saja. Sudah 60 menit ya. Nanti hasil dari kelompok 1 dan 2 nanti menyampaikan perwakilan saja ya dari khutbah Jumat yang sudah kalian susun ya. Silakan yang kelompok 1 siapa? Oke, Alfa silakan masuk ke depan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Esa.
Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana iman dan takwa kita kepada Allah. Yang sampaikan berkaitan dengan debat semacam tadi Tentang makna di balik musibah kebencanaan. Masya Allah. Kita beri dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa dibalas secara sepadan. Lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan. Apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Barakallahu Oke. Pertanyaan temanya apa tadi? malapetaka itu bernama lisan. Masya Allah. Malapetaka itu bernama lisan temanya ya. Masya Allah. Kita beri aplaus dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya di sini ada lembar kerja individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri KPD ya. Saya kirim linknya di grup WA dulu ya. Individu kalian Ya, Pak. soalnya dicermati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kena jebakan nanti ya. Hasil dari kalian mengerjakan soal ya di KPD interaktif ya, silakan diperhatikan nilai kalian. Nah, masya Allah ya, perhatikan ya ini. Nah, ada yang nilainya 80 sampai 100, masya Allah ya, 100. Dalang Saktiawan 100 nilainya. Nah, kita beri terus dulu. Rata-rata sudah memenuhi KKM semua ya, 100% ya, ini di sini lah, ini tabelnya di sini, poinnya mediannya ya, rata-rata 7,5, melebihi dari KKM, berarti kalian sudah mengerti dan paham akan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, berapa untuk semuanya? Masuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari pembelajaran awal sampai akhir tadi yang saya sampaikan, yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dengan kerelaan hati saja, tidak saya paksa. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan Mas Sipta. Kesimpulannya yaitu dakwah dimanapun kita berada dalam berdakwah harus mengutamakan kelemah lembutan, juga kebijaksanaan, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa orang lain, menyampaikan dengan sabar dan ikhlas. Kita harus memahami bahwa tugas seseorang Sampaikan oleh Mas Sipta yang luar biasa sekali ya, kesimpulannya baik ya, bagus sekali. Sebenarnya saya hanya menambahi bahwa kewajiban dakwah itu fardu ain hukumnya bagi setiap orang Islam, tidak memandang kalian itu tidak hanya dibebankan oleh ulama, kiai, ustaz, tapi semuanya wajib menyampaikan risalah Islam atau berdakwah sebagaimana sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya. Sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Kewajiban kita itu menyampaikan berkaitan dengan dia mau sadar mengikuti kebenaran yang kita sampaikan atau enggak, itu hak prerogatif Allah. Yang pelajaran untuk hari ini, insya Allah kalau Allah masih berkenan mengizinkan, kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Ya, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.